Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo adik-adik kelas 84, Sobahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Bainama kuntum, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Toyib, bertemu lagi dengan kakak di mata pelajaran bahasa Arab. Nah, pada pertemuan kali ini kita telah masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu temanya adalah yaumiyatuna, yang artinya keseharian kita atau kegiatan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, hayya naqra'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari bersama-sama kita membaca doa niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya siapkan buku dan pulpen kalian untuk mencatat materi-materi yang penting pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama adalah al-mufradatu, yang artinya kosakata. Dan pada tema kali ini, yaitu yaumiyatuna, yang artinya keseharian kita, ada 10 mufradat yang harus adik-adik fahami dan harus adik-adik tulis di buku tulis, karena materi ini nantinya akan menjadi tugas. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa saja kosakata keseharian kita? Toyib, diantaranya adalah bangun tidur, mandi, kemudian mencuci, makan, belajar, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita masuk ke kosakata yang pertama. Ana astayqizu minan naumi firrabi'ati sobahan. Saya bangun tidur pada pukul 4 pagi. Ana, saya, astayqizu, bangun, minan naumi, dari tidur, firrabi'ah, pada pukul 4, sobahan, pagi. Ana astayqizu minan naumi firrabi'ati sobahan. Saya bangun tidur pada pukul 4 pagi. Asani, kosakata yang kedua. Ana astahimmu fil hamam bidushin. Saya mandi di kamar mandi menggunakan shower. Ana, saya, astahimmu, mandi, fil hamam, di kamar mandi, bidushin, menggunakan shower. Ana astahimmu fil hamam bidushin. Saya mandi di kamar mandi menggunakan shower. Asalis, kosakata yang ketiga. Ana unazzifu asnani bil fursyati. Saya menyikat gigi menggunakan sikat gigi. Ana, saya, unazzifu, menyikat atau membersihkan, asnani, gigi-gigi saya, bil fursyati, menggunakan sikat gigi. Ana unazzifu asnani bil fursyati. Saya menyikat gigi menggunakan sikat gigi. Ar-rabi', kosakata yang keempat. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffifi sya'ri. Saya mengeringkan rambut menggunakan pengering rambut. Ana, saya, ujaffifu, mengeringkan, sya'ri, rambut saya, bimujaffifi, menggunakan pengering, asy'ari, rambut. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffifi sya'ri. Saya mengeringkan rambut menggunakan pengering rambut. Al-khamis, kosakata yang kelima. Ana adrusul lughatal arabiyyah.
saya belajar bahasa Arab. Ana, saya, adrusu, belajar al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Ana adrusul lughatal arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Selanjutnya kosakata yang keenam adalah ana artadi malabis al-madrasah. Saya mengenakan seragam sekolah. Ana, saya, artadi, mengenakan atau memakai, malabis, pakaian atau seragam, al-madrasah, sekolah. Ana artadi malabis al-madrasah. Saya mengenakan seragam sekolah. Kemudian kosakata yang ketujuh, ana adhabu ila mauqifil hafilat. Saya pergi ke halte bis. Ana, saya, adhabu, pergi, ila mauqifi, ke halte al-hafilat, bis. Ana adhabu ila mauqifil hafilat. Saya pergi ke halte bis. Kemudian kosakata yang kedelapan, ana atanawalul futur fis sadisah. Saya sarapan pagi pada pukul 7. Ana, saya, atanawalul futur, sarapan pagi, fissadisah, pada pukul 7. Ana, atanawalul futur, fissadisah. Saya sarapan pagi pada pukul 7. Kosakata yang kesembilan, ana usyahidu tilfaz. Saya menonton TV. Ana, saya, usyahidu, menonton at-tilfaz, televisi. Ana usyahidu tilfaz. Saya menonton TV. Kemudian kosakata yang ke-10 atau terakhir adalah ana anamu fi ghurfatin naum. Saya tidur di kamar tidur. Ana, saya, anamu, tidur, fi ghurfatin naum, di kamar tidur. Ana, saya, anamu, tidur, fi, di, ghurfah, kamar, an-naumi, tidur. Ana anamu fi ghurfatin naum. Saya tidur di kamar tidur. Thayyib. Jadi ada 10 kosakata yang perlu adik-adik tulis dan perlu adik-adik fahami ya. Thayyib, fahimtum? Apakah adik-adik sudah memahami kosakata yang tadi? Nah, jangan lupa dicatat ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu al-qiraah, yang artinya membaca. Nah, di sini kakak sajikan teks sederhana, yaitu teks bacaan yang perlu adik-adik dengarkan, fahami, dan lihat baik-baik ya. Thayyib, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu yastayqizu minan naumi firrabi'ati sabahan. Ahmad bangun tidur pada pukul 4 pagi. Thumma yusallil fajr fil masjidi. Kemudian dia sholat subuh di masjid. Ba'da sholah, Ahmad yastahimmu fil hamam bidushin. Setelah sholat, Ahmad mandi di kamar mandi menggunakan shower. Wa yunazzifu asnani, dan menggosok giginya. Yartadi malabis al-madrasah. Kemudian mengenakan atau memakai seragam sekolah. Qabla yadhabu ilal madrasah, Ahmad yatanawalul futur. Sebelum Ahmad pergi ke sekolah, dia sarapan pagi terlebih dahulu. Wa fis sa'ati sadisah wa nisf yadhhabu Ahmad ilal madrasah bil hafilah. Dan pada pukul 6:30,
Ahmad pergi ke sekolah dengan menaiki bis. Ahmadu yadrusu fil madrasati hatta naharon. Ahmad belajar di sekolah sampai siang. Thumma ya'ti fil baiti Ahmad yushahidu at-tilfaz ma'a ummuhu. Kemudian dia sampai di rumah langsung menonton TV bersama ibunya. Thumma huwa yaknisul ardiyah bil miknasah. Kemudian dia menyapu lantai menggunakan sapu. Wa ya'malu Ahmad al-wajiba al-manzili fi lailan. Dan dia mengerjakan tugas atau PR di malam hari. Tsumma yaqra'ul Qur'an. Kemudian dia membaca Al-Qur'an. Wa ba'dahu Ahmad yanamu fi ghurfatin naum. Dan setelah itu Ahmad tidur di kamar tidur. Thayyib. Bagaimana adik-adik? Apakah jelas apa yang sudah kakak lafalkan tadi? Jika belum paham dan ada yang terlewat, silakan adik-adik menghubungi kakak via WA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya adalah Al-Qawaidu wat Tarkibu. Pada tema Yaumiyatuna, qawaid dan tarkib yang akan kita pelajari adalah tentang al-jumlatu. Al-jumlatu artinya adalah kalimat. Jadi, kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk. Yang pertama adalah al-jumlatul ismiyah, yang artinya kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyah, yang artinya kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, al-jumlatul ismiyah ini kan awalnya diawali dengan kata benda. Contoh kata benda itu apa aja kira-kira? Ya, diantaranya adalah nama-nama hewan, nama-nama orang, nama-nama benda itu masuk ke dalam isim. Contohnya Ahmad, Fatimah, kemudian Al-Qitun, kucing, As-Sajaratun, pohon, kemudian Al-Hafilah, bis, dan lain-lain. Kemudian al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, fi'il diantaranya adalah mandi, kemudian tidur, makan. Nah, itu kan merupakan kata kerja. Kemudian belajar juga masuk ke dalam kata kerja. Nah, untuk menambah pemahaman adik-adik semua, maka nanti akan kakak sajikan kriteria atau ciri-ciri jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah beserta contoh-contohnya. Jadi disimak terus ya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Al-an kita masuk ke pembahasan kriteria dan ciri-ciri al-jumlatul ismiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Pertama, kita fokus terlebih dahulu ke al-jumlatul ismiyah. Jadi al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Dan susunan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi, jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Apa arti mubtada dan khobar? Mubtada artinya subjek atau orang yang mengerjakan atau pelaku. Jadi mubtada adalah pelaku. Dan khobar adalah predikat atau kata kerja. Kemudian ciri mubtada atau pelaku adalah berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Isim ma'rifat artinya adalah isim yang khusus.
Dan rofa artinya adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. Kemudian khobarun, predikat, ciri-cirinya adalah berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Isim nakiroh adalah isim yang sebaliknya dengan isim ma'rifat. Isim nakiroh ini adalah isim yang umum. Dan rofa jika berupa isim. Kemudian khobar juga harus seirama atau sealur dengan mubtada dari sisi jenis dan jumlahnya. Sisi jenis adalah muzakkar dan muannas. Muzakkar artinya laki-laki dan muannas artinya perempuan. Dan jumlah mufrad artinya adalah tunggal, musanna artinya dua, dan jama' artinya banyak atau lebih dari dua. Nanti akan kakak sajikan contoh jumlah ismiyah setelah kita memahami jumlah fi'liyah. Sekarang kita masuk ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Dan susunan jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Apa arti fi'il dan fa'il? Fi'il artinya kata kerja dan fa'il artinya adalah subjek atau orang yang mengerjakan atau pelaku. Nah, ciri dari fi'il yaitu bisa menggunakan fi'il madi atau fi'il mudhari'. Fi'il madi adalah fi'il yang lampau dan fi'il mudhari' adalah fi'il yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kemudian, ciri fa'ilun adalah ia adalah isim marfu. Apa isim marfu? Isim marfu ini adalah isim setelah fi'il ma'lum, yaitu fi'il yang aktif atau kata kerja aktif dan menunjukkan pada orang atau sesuatu benda yang melakukan perbuatan atau mensifati perbuatan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi sampai sini apakah adik-adik sudah paham? Jika belum, adik-adik nanti silahkan chat kakak via WA ya. Dan kakak setelah ini akan menyajikan contoh dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh daripada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, sekarang kita ke contoh jumlah ismiyah terlebih dahulu. Di sini kakak sajikan masing-masing 3 agar adik-adik bisa membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Contoh dari jumlah ismiyah yang pertama. Ahmadu yastahimmu. Kita lihat Ahmadu itu merupakan nama orang. Nama orang adalah kata benda. Kata benda adalah mubtada. Kemudian yastahimmu adalah kata kerja yang artinya mandi. Maka Ahmadu yastahimu merupakan jumlah ismiyah. Contoh yang kedua. At-talibani yajlisani. 2 orang siswa sedang duduk. At-talibani merupakan siswa. Siswa adalah profesi ya. Profesi itu masuk ke dalam kata benda. Kata benda adalah mubtada. Dan kita lihat ditandai dengan alif lam. Alif lam merupakan isim ma'rifah atau khusus. Kemudian kita lihat at-talibani. Dia akhir katanya bukan dhammah tapi alif dan ditambah nun. Nah, ini yang disebut dengan rofa, yaitu dia akan mengikuti yang akan menggantikannya. Makanya jadinya at-talibani. Kemudian khobarnya yajlisani. Kita lihat yajlisa ini dia mensifati at-talibani. Kita lihat belakangnya sama seperti at-talibani, yaitu ditambah alif dan nun. Karena
isimnya berjumlah musanna atau 2. Jadi at-talibani yajlisani merupakan contoh dari jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang ketiga adalah al-waladu naimun. Al-walad artinya anak, naimun artinya tidur. Anak ini tidur. Nah, kemudian kita masuk ke contoh jumlah al-fi'liyah. Yang pertama, yastahimu Ahmadu. Kebalikannya daripada jumlah ismiyah. Ahmadu yastahimu, sedangkan jumlah fi'liyah yastahimu terlebih dahulu baru Ahmadu. Karena jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Dan fi'ilnya adalah yastahimu, bukan Ahmadu. Jadi yastahimu Ahmadu sama saja artinya adalah Ahmad sedang mandi. Kemudian contoh yang kedua adalah yajlisani at-talibani, sama terbalikannya dengan jumlah ismiyah, yang didahulukan adalah fi'ilnya, tinggal dibalik aja. Yajlisani at-talibani, tetap khobar, tetap ya, fi'ilnya itu mengikuti fa'ilnya. Fa'ilnya adalah at-talibani dan fi'ilnya adalah yajlisani. Fa'il adalah pelaku dan yajlisani adalah fi'il, yaitu kata kerja. Jadi yajlisani at-talibani merupakan contoh jumlah al-fi'liyah. Kemudian contoh yang ketiga, namal waladu, kita lihat kebalikannya dari jumlah ismiyah, tinggal dibalik aja. Namal waladu, anak tidur, tapi didahulukan dengan nama. Nama tidur merupakan kata kerja. Al-waladu merupakan kata benda adalah fa'il, yaitu pelaku. Nah, itulah contoh yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Silakan adik-adik pelajari dan fahami di buku yang telah diberikan oleh sekolah. Jika ada contoh atau pemahaman materi yang masih adik-adik belum jelas, silakan adik-adik sekali lagi untuk menghubungi kakak via WA ya. Insya Allah nanti akan kakak jelaskan dan akan kakak bantu untuk adik-adik memahami tentang tarkib dan qawaid ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pertemuan kita pada kali ini, yaitu pembelajaran dengan tema yaumiyatuna, materinya al-qiraah, mufradat, dan at-tarkib. Bagaimana adik-adik, fahimtum? Insya Allah faham ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kakak mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam mengajar adik-adik semua, dan semoga bermanfaat materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk adik-adik semua. Semangat terus, semangat belajarnya. Kelas 84 luar biasa dan pasti akan bisa belajar bahasa Arab, insya Allah ya. Toyib, jangan lupa mengerjakan tugas yang akan kakak berikan kepada adik-adik semua sebagai bahan evaluasi, atau kakak ingin tahu pemahaman adik-adik semua apakah sudah paham atau belum. Nah, itu saja yang kakak dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Hadza minni afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.